Singa itu dibawa dinasti Gupta ke Asia Tenggara dan melahirkan persebaran dan penyebaran bukan agama ya, ajaran-ajaran filsafati Vedic, era Vedic. Di era Vedic ini ada dua, ada yang disebut agama dalam tantris, Sanatan Vedharma dan Buddha. Gitu. Salam jumpa di Jurnal Hendra. Kebetulan ada kawan WA saya gitu pertanyaan yang menarik tentang simbol singa yang ada di berbagai percandian di Indonesia. Apa sih simbol singa itu? Gitu. Oke, sebelum masuk ke simbol singa, mari kita lihat kawasan sakral itu sebagai 3 lapis ya. Baik di Hindu atau Buddha lapisannya 3 ya. Kalau Buddha ya, Kamadhatu, Upadhatu, dan Arupadhatu. Kalau Hindu, buah loka, burloka, dan swaloka. Dalam masing-masing loka, dalam masing-masing dhatu itu ada makhluk-makhluk, representasi simbol makhluk ya. Jadi di alam bawah atau kita sebut underverse itu adalah alam di bawah tanah, alam buah loka, alam Kamadhatu ya. Ini berisikan makhluk-makhluk gana, makhluk-makhluk seram dan raksasa gitu ya. Nah di atas lapisan tingkatan buah loka dan Kamadhatu, disitulah biasanya letaknya terdapat arca-arca berbentuk singa ya. Nah arca-arca singa atau penampilan singa ini muncul di mana-mana ya. Singa itu muncul pada budaya Sumeria, muncul pada budaya Mesir kuno, muncul pada budaya Mohenjo-daro Harappa atau budaya di India gitu. Tampaknya singa ini berasal dari Asia Tengah. Katakanlah simbol singa ini adalah perlambang dari masa era dinasti Gupta. Dinasti Gupta itu kira-kira ada 300 sebelum Masehi ya, sudah ada ya. Singa itu dibawa dinasti Gupta ke Asia Tenggara dan melahirkan persebaran dan penyebaran bukan agama ya, ajaran-ajaran filsafati Vedic, era Vedic. Di era Vedic ini ada dua, ada yang disebut agama dalam tantris, Sanatan Vedharma dan Buddha gitu. Ini dibawa dari Asia Tengah ke arah Asia Tenggara. Nah, seiring dengan perjalanan penyebaran atau indianisasi Asia Tenggara, simbol dari kerajaan Gupta ini terbawa ke kita gitu ya. Sehingga signifikasi atau pentingnya simbol singa ini memberikan kita sebuah tanda gitu, bahwa kawasan yang ada banyak sekali percandian dan bangunan-bangunan suci gitu ya, itu adalah perluasan dari kawasan dinasti Gupta gitu ya. Sahabat saya Mas Tommy Setiawat mengatakan Greater India. Itu benar adanya, bahwa ada perluasan hegemoni kerajaan-kerajaan yang ada di India ke arah Asia Tenggara. Nah, uniknya banyak dari kita percaya bahwa Mahabharata itu berasal dari Indonesia, Ramayana berasal dari Indonesia. Ini anakronisme sejarah gitu ya. Seolah-olah seakan-akan cerita-cerita itu berasal dari kita gitu. Karena ada variasi-variasi pada cerita-cerita Mahabharata dan cerita Ramayana yang ada di Indonesia yang disebut kekawin Mahabharata dan kekawin Ramayana. Namun ya gimana ya, bahwa sejarah Mahabharata mau tidak mau secara sejarah baik itu tutur dan tertulis memang berasal dari India gitu, dan ditransmigrasikan ke Kepulauan Indonesia. Ya mungkin ini soal literasi, soal perspektif budaya. Bagaimana sebagian kita mempercayai bahwa cerita-cerita India itu adalah cerita kita. Tapi bagi saya, menurut pendapat saya, bagaimanapun juga cerita-cerita yang berasal dari India ini, termasuk simbol-simbol singa ini, memberikan kita satu arah pemahaman bahwa kita bisa memahami bagaimana Indonesia sudah ada pada jalur arus budaya internasional sejak dahulu kala. Dan kita tidak terjebak pada masalah inferioritas atau rendah diri karena kita menyerap sesuatu dari yang asing. Jadi jelas sekali kenampakan simbol singa itu menandakan bahwa wilayah sebahagian besar
wilayah Asia Tenggara, di waktu itu wilayah Asia Tenggara kepulauan tropis itu masuk ke dalam katakanlah kekuasaan atau wilayah kerajaan-kerajaan yang ada di India Utara maupun di India Selatan, di Bengal atau di Tamil gitu ya. Kita tidak menutup mata terhadap itu, kita terbuka terhadap itu, dan itu membuat kita akan menjadi semakin inklusif ya, semakin memahami tentang diri kita yang tidak bisa terlepas dari pengaruh global. Jadi simbol singa menghubungkan kita dengan Sumeria, menghubungkan kita dengan Mesir kuno, bahkan dengan Yunan dan segala-galanya gitu. Simbol yang universal, simbol yang melambangkan entah apa, tapi simbol ini adalah simbol global yang ada di kita juga. Kira-kira demikian cerita kita tentang singa itu. Dan ini bisa membawa kita kepada dimensi baru pemahaman tentang sejarah. Ya, sekali lagi Jurnal Hendra memohon kawan-kawan untuk centang subscribe-nya dan like gitu ya. Oke, kita akan bicara lebih banyak tentang simbol-simbol dan arca-arca ke depan. Mungkin saya akan minta bantuan pada teman-teman kita arkeolog untuk membahas simbol-simbol ini secara lebih rinci ya. Oke, demikian kira-kira Jurnal Hendra kali ini. Salam sejahtera, salam belajar bersama, salam kemajuan dan inklusivitas kita sebagai bagian dari budaya global. Demikian, salam jumpa lagi pada Jurnal Hendra berikutnya. Sehat selalu.